Ini pelajaran kita adalah pelajaran ketiga tentang sejarah dan nubuatan bangsa Israel. Dan malam ini kita akan belajar nubuatan dari Yesus untuk Israel. Pelajaran kita adalah dari Matius 21 dan khususnya Matius 22. Baik, outline pelajaran kita akan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah perumpamaan perjamuan kawin. Yang kedua, arti perumpamaan tersebut. Dan yang ketiga, kita akan diskusi nasib Israel modern. Baik, saudara sekalian, Yesus memberikan sebuah perumpamaan di Matius 22 yang terkenal dan namanya adalah perumpamaan perjamuan kawin. Nah, apa tujuan dari perumpamaan ini? Kita mesti belajar konteksnya. Kita belajar secara kontekstual supaya kita menafsirkan Alkitab secara tepat. Ya, ingat, kalau tidak ada konteks, maka kita adalah out of context. Jadi kita akan mengambil kesimpulan yang sembarangan. Ya. Nah, Yesus sebelumnya di dalam Matius 21 bercerita tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Dan di akhir daripada perumpamaan itu dia katakan di dalam Matius 21 ayat 43 sebagai kesimpulan dari perumpamaan itu dia katakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ya, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan siapa yang dimaksud dengan kerajaan Allah akan diambil daripadamu? Di dalam Matius 1, Yesus maksudkan adalah Israel. Mari kita baca ayat lanjutannya. Matius 21 ayat 45 dan 46 dikatakan, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Lalu mereka berusaha menangkap dia. Jadi saudara lihat bahwa Yesus sedang menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang Israel dan dia bilang kerajaan ini akan diambil daripada orang Israel dan orang Israel mengerti bahwa itu yang dimaksud adalah mereka. Itu sebabnya mereka marah. Nah, untuk menerangkan lebih lanjut arti dari kerajaan Allah ini akan diambil daripadamu, Yesus menjelaskan dalam perumpamaan berikutnya. Ya, jadi konteksnya itu. Matius 22 adalah dalam konteks untuk menerangkan kata kerajaan Allah diambil daripadamu. Matius 22, kita mulai dengan ayat 2 dan 3 ya. Ayat 1 kan ya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Undangan ke-1 disebar ya. Orang-orang tidak mau datang. Yesus bilang, Matius 22 ayat 3, ia menyuruh hambanya memanggil orang yang telah diundangnya ke perjamuan kawin itu, tetapi apa reaksi orang? Orang tidak mau datang. Tidak Jadi datang. undangan ke-1 tidak mau datang. Lalu disebar undangan kedua. Bagaimana undangan kedua? Dikatakan ayat 4 dan 5. Tidak ada datang. Yesus menyuruh hamba yang lain, pesannya, ya sudah siap, datanglah. Ayat ke-5. Yesus bilang, tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya juga. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Singkatnya diabaikan. Lalu Yesus kirim undangan ketiga. Undangan ketiganya di dalam Matius 22 ayat 6, Yesus katakan dalam perumpamaan ini, dan yang lain menangkap hambanya itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Lalu ayat berikutnya Yesus menceritakan bahwa raja itu marah sekali. Matius 22 ayat 7. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana dan membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Dan berikutnya apa yang terjadi? Undangan disebar ke semua orang. Raja itu berkata dalam Matius 22 ayat 8 dan 9 ya. Dia bilang sama Pergilah ke hamba-hambanya, jalan-jalan. jamun kawin sudah selesai. Ya, tapi orang itu tidak layak untuk diundang. Pergi ke persimpangan jalan, undang setiap orang yang kamu jumpai, bawa mereka ke dalam pesta pernikahan perjamuan kawin tersebut. Nah, saudara sekalian, ini adalah perumpamaan Yesus. Ya, ada bagian akhir, tetapi saya tidak lanjutkan. Saya hanya mau ambil
perumpamaan ini, karena perumpamaan ini mengandung nubuatan, ya, bukan hanya perumpamaan tapi adalah sebuah nubuatan, mengandung unsur waktu. Mari kita belajar arti dari perumpamaan ini. Nah, saudara sekalian, undangan perjamuan kawin ini adalah undangan untuk menerima Mesias sebagai Raja Israel. Tuhan menyediakan seorang raja untuk Israel, menjadi raja di seluruh Israel. Seperti minggu lalu kita belajar di dalam Daniel 9, ayat 24 dikatakan, Tuhan akan menyediakan waktu 70 minggu atau 490 tahun untuk mengutus seorang yang diurapi atau Mesias atau Kristus. Dan Yesus memang waktu dia memasuki Yerusalem sebelum dia disalib, itu memang Alkitab mengutip bahwa dia adalah raja, atau yang dimaksud dalam kitab Zakaria, ya. Zakaria 9 ayat 9 dikutip dalam Matius 21 ayat 5 dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus memang masuk Yerusalem tahun 31 naik keledai. Semua orang menyambut dia, tetapi beberapa hari kemudian menyalibkan dia. Lihat, manusia itu gampang sekali suka kepada yang cocok sama dia dan gampang sekali benci kepada yang tidak cocok sama harapan dia. Yesus masuk Yerusalem disambut bagaikan raja, dan inilah nubuatan dari Nabi Zakaria. Nah, untuk menyambut kedatangan Mesias ini, raja ini, undangan itu dikirim berulang-ulang oleh Tuhan, ya. Tetapi undangannya dikirim lewat nabi-nabi, tetapi ditolak, ya, untuk kedatangan Mesias ini. Misalnya saya catat dari Alkitab penolakan nabi yang ke utara. Ada nabi yang namanya Elia, ya. Ini adalah kerajaan Israel. Kalau saudara tahu bahwa sebelum ditawan ke Babylon, Israel terdiri bagian utara dan selatan, ya. Utara 10 suku, selatan 2 suku, ya. Dan ke utara Tuhan utus Nabi Elia. Apa yang dialami oleh Elia? Dia diancam dibunuh oleh Raja Ahab, ya, dalam 1 Raja-Raja 19 ceritanya. Kemudian Tuhan juga utus Nabi Amos, dia dihina dan dilarang bernubuat. Undangan juga dikirim kepada yang selatan, ya, kepada kerajaan Yehuda. Siapa yang dikirim? Mika misalnya, Nabi Mika ditampar, dipenjara, dikasih sedikit makanan, nggak boleh sampai kenyang. 1 Raja-Raja 22 dicatat. Tuhan utus Nabi Yesaya. Tidak dicatat dalam Alkitab cara matinya Yesaya, tetapi sejarah Israel dan sejarah Alkitab mencatat bahwa Yesaya mati digergaji oleh tanya sendiri. Kemudian Yeremia, apa yang terjadi dengan Yeremia? Dia dipenjara, dia tangan kakinya dipasung, ya, karena bilang jangan melawan Babylon. Ada seorang nabi bernama Uriah, dia ditusuk dengan pedang dan mayatnya dibuang di kuburan, nggak dikubur. Yeremia 26 ayat 20 sampai 23. Inilah undangan yang kedua. Ya, kemudian kalau saudara lihat juga undangan yang lain ketiga dikirim, ya. Oh, tadi Uriah, kemudian Zakaria, ya. Zakaria dibunuh di bait suci. Lukas 1 ayat 50 dan 51. Ya, Nabi Zakaria dibunuh di tempat berbaktian. Kemudian bukan itu saja, waktu Yesus datang ke dunia ini, pembuka jalan buat Yesus Kristus adalah Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis? Matius 14 ayat 10 mencatat Herodes, ya, menyuruh memenggal kepala Yohanes di penjara. Siapa ini Herodes? Herodes itu adalah raja Yahudi yang diangkat oleh Roma. Jadi Herodes itu atau kelompok pengikutnya disebut Herodian, itu namanya Yahudi nasionalis, pendukung negara Israel yang pro Roma. Kalau Farisi itu anti Roma, ya. Jadi Herodes ini orang Yahudi juga, memenggal kepala Yohanes di penjara. Jadi Yohanes dibunuh oleh bangsanya sendiri juga. Dan
Yang paling puncak adalah ini. Mereka menolak Yesus, Mesias, dan bersumpah. Matius 27 ayat 24 dan 25 dicatat bahwa Pilatus sebenarnya segan untuk membunuh Yesus, menghukum Yesus. Dia bilang, enggak, orang ini enggak bersalah, saya enggak ada urusan sama orang ini. Tetapi ayat 25, seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Bukan main ya sumpah serapah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Menolak Mesias dengan sumpah. Dan penolakan terhadap para rasul setelah Yesus mati, kemudian rasul-rasul memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Kisah 7 ceritakan Stefanus, orang Israel, dibunuh juga. Caranya dirajam batu. Bagaimana dengan orang Kristen, ya Yahudi? Orang Kristen mula-mula kebanyakan adalah Yahudi. Jadi Yahudi membunuh Yahudi juga ya. Jadi orang Kristen Yahudi pertama dikejar dan dianiaya. Catatannya dalam Kisah Para Rasul 8 ya. Bagaimana dengan seorang rasul bernama Yakobus yang paling senior ya. Dia dibunuh dengan pedang. Ya, ini 3 orang yang paling dekat dengan Yesus ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Yakobus paling senior dia. Dibunuh dengan pedang. Kisah 12 ayat 2. Dan terakhir Paulus. Setelah Paulus bertobat, dia juga dipukul, ditangkap di Yerusalem, dan dipenggal kepala di Roma. Nah, pemenggalan kepala tidak tercatat di Alkitab, tetapi kita dapat di dalam sejarah. Kisah 21 ayat 23 mencatat penyiksaan, penganiayaan terhadap Paulus. Jadi penolakan terhadap Injil berulang-ulang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Alkitab tadi dalam perumpamaan Yesus diceritakan bahwa raja itu marah dan menghancurkan kota mereka. Terjadilah kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Peristiwa yang paling mengenaskan terkenal di dalam sejarah. Matius 24 ayat 1 dan 2. Yesus meramalkan peristiwa ini juga. Selain dalam perumpamaan tadi, Yesus juga menubuatkan dalam Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait suci Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Semuanya hancur lebur. Jadi setelah peristiwa itu, dalam perumpamaan Yesus dikatakan bahwa pergilah ke semua persimpangan jalan, undang semua orang datang ke pesta, undang semua orang untuk percaya kepada Mesias. Jadi undangan Injil berikutnya adalah diberikan kepada segala bangsa. Kalau saudara baca Kisah 7 mulai pembunuhan Stefanus, Kisah 8 terjadi tahun 34 Masehi, itu adalah akhir dari nubuatan 490 tahun Daniel 9 atau nubuatan 70 minggu. Dan Alkitab mencatat bahwa mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea, Samaria. Dan mereka itu tersebar ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Inilah periode Injil ke segala bangsa. Dan yang menarik perhatian saya dari belajar ayat ini adalah ternyata Tuhan itu sayang sekali sama Israel. Tetap dimulai dari Yerusalem. Sudah ditolak, Yesus berjanji. Dan menyuruh murid-muridnya, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu harus bersaksi menjadi saksiku. Di mana dimulainya? Yerusalem dulu. Yerusalem. Saya baca ini, saya terharu. Tuhan betul-betul kasih kesempatan ya kepada orang Israel. Di Yerusalem, baru ke Yudea, baru ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Jadi kita lihat saudara sekalian bahwa inilah ringkasan dari skema pelajaran kita. Ya, Yesus berkata bahwa undangan ditolak berulang-ulang. Ya, kita tadi belajar nabi-nabi ditolak selama Tuhan kasih waktu 490 tahun untuk mengutus Yesus Kristus, dibunuh juga. Pendahulu Yesus Kristus, Yohanes
Pembaptis dibunuh juga. Setelah Yesus dibunuh, rasul-rasul juga dibunuh dan dianiaya. Dan peristiwa itu adalah tahun 34 Masehi. Dan itulah ujung kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang Israel 490 tahun. Dan apa yang terjadi setelah nubuatan 490 tahun ini berakhir? Yesus bilang, sebar undangan ke segala persimpangan jalan, artinya kepada to the Gentiles. Undang semua orang Yahudi untuk percaya kepada Mesias. Dan dari tahun 34 sampai tahun 70, berarti ada 36 tahun, masa kesabaran Tuhan, kasih orang Israel untuk bertobat. Injil masih disebar di Yerusalem. Setelah tidak mau lagi terima, Yerusalem dihancurkan total. Injil pergi ke seluruh bangsa. Nah, saudara sekalian, sekarang kita mau ambil aplikasi. Bagaimana nasib Israel kalau begitu setelah tahun 34 Masehi ya? Baik, nasib Israel adalah akan menjadi pemberita Injil ke seluruh dunia. Ya, seperti tadi perumpamaan Yesus katakan bahwa kamu harus sebar undangan ke segala persimpangan jalan. Kisah 1 ayat 6 dan 7 adalah percakapan yang menarik. Sebab murid-murid itu masih penasaran kapan ini negara Israel berdiri lagi. Ya, dan pertanyaan mereka dijawab oleh Yesus. Mari kita baca ayat 6 dan 7 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka selalu berharap Yesus jadi Raja Israel, kerajaan beneran ya di Palestina. Ayat 7, Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kamu nggak usah tunggu-tunggu kerajaan Israel. Bukan itu cita-cita saya. Cita-cita saya adalah, cita-cita Allah kita adalah kisah para Rasul 1 ayat 8, yaitu lanjutannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi apa rencana Tuhan? Israel harus menjadi pemberita. Kalau Tuhan menghancurkan Israel, Tuhan punya rencana baru. Ingat kita belajar peristiwa penawanan Babylon. Tuhan menghancurkan Israel, sebenarnya bukan menghancurkan, melebarkan kerajaan Babylon, kerajaan Israel. Kenapa? Karena di Babylon ternyata yang jadi perdana menterinya adalah orang Israel. Jadi kekuasaan Israel meliputi seluruh dunia karena Babylon menguasai seluruh dunia. Jadi Allah kita itu wisdomnya, hikmatnya tak terselami. Israel dihancurkan untuk menjadi pemberita Injil ke seluruh dunia. Bukan peristiwa kecil, untuk jadi lebih besar lagi. Dan Tuhan bukan hanya mau bahwa jadi raja di negeri Israel, Palestina, tetapi Tuhan mau seluruh dunia jadi Israel. Mari kita baca apa kata Yesus sebelum dia naik ke surga. Ini adalah versi lain dari kisah 1 ayat 8 ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa. Jadi lebih luas nggak dari Israel? Lebih luas. Iya, lebih luas. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi hikmat Tuhan tak terselami. Israel dihancurkan, bukan dikecilkan, untuk dibesarkan, supaya seluruh dunia jadi Israel. Dan memang rencana Tuhan bahwa seluruh dunia akan menjadi bagian dari Israel juga dinubuatkan dalam Zakaria 8 ayat 23 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah orang Yahudi dan berkata, kami mau menyertai kamu. Kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Kami mau percaya. Kami mau ikutan dengan kepercayaanmu.
Jadi Tuhan berencana dan menubuatkan bahwa seluruh dunia akan jadi Israel. Ini adalah rencana besar. Tetapi apakah orang Israel senang? Tentu mereka tidak senang ya. Jadi mereka tidak senang karena kenapa ya? Orang-orang Kristen ini kok diundang jadi orang Yahudi? Kan umat pilihan cuma orang Yahudi. Nah, orang Kristen ini jadi masalah buat orang Yahudi, jadi batu sandungan ya. Ternyata orang Kristen ini memang sengaja dipilih oleh Tuhan atas undangan. Jadi orang-orang Kristen non-Yahudi ini sebenarnya masuk jadi Israel bukan karena sombong kepengen diundang, tetapi Tuhanlah yang baik hati. Ya udah diundang aja. Jadi ini kita orang-orang yang dihormati Tuhan karena kebaikan Tuhan ya dan penolakan orang Israel. Mari kita lihat apa pendapat Paulus tentang ini. Roma 9 ayat 24-25. Kita yang telah dipanggilnya, kita orang Kristen, yang dipanggilnya bukan hanya dari orang-orang Yahudi, tetapi juga dari bangsa lain. Oh ya, jadi gabungan ya. Jadi yang disebut Israel setelah tahun 34 adalah orang Yahudi plus semua bangsa lain yang percaya kepada Mesias. Ayat 25. Dan ini bukan peristiwa kebetulan. Dinubuatkan di perjanjian lama dalam kitab Hosea. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Yang bukan kekasih kusebut kekasih. Memang kita ini atas kebaikan Tuhan. Tetapi orang Israel menjadi cemburu ya. Ya, dan Paulus bilang memang Tuhan mau bikin orang Israel cemburu supaya mereka mau juga menerima Yesus Kristus kembali. Ya. Nah, sekarang saudara sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin mengajukan pertanyaan untuk diskusi adalah apakah Yerusalem akan dibangun kembali? Orang Kristen hari ini dilanda oleh berbagai doktrin bahwa Israel nggak boleh hancur. Hancur itu adalah kelemahan, keburukan buat Israel. Tadi kita sudah belajar bahwa penghancuran Yerusalem adalah rencana Tuhan untuk Israel pergi ke seluruh dunia dan seluruh dunia menjadi Israel secara rohani. Nah, sekarang ada gerakan bahwa orang Kristen mulai percaya bahwa Yerusalem akan dibangun kembali. Dan pembangunan Yerusalem dan Bait Suci kalau dibangun itu adalah tanda-tanda Yesus akan datang. Apakah benar demikian? Mari kita kaji sebentar. Yesus berkata bahwa Yerusalem tidak akan dibangun kembali. Yesus dalam Matius 23, 37, 3-39 menubuatkan. Dia katakan, Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi melempari batu orang yang diutus kepadamu. Ayat 38. Lihatlah rumahmu ini, artinya bait suci, akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ayat 39. Sunyinya sampai kapan? Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan yang kedatangan kembali ke bumi ini, Yerusalem tidak akan dibangun. Dengan kata lain, kita akan bertemu di Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang di dunia ini. Jadi pendapat bahwa pembangunan Yerusalem dan pendirian Yerusalem adalah tanda-tanda akhir zaman, dan itu adalah kehendak Tuhan, adalah nasihat dan interpretasi yang salah terhadap nubuatan Yesus Kristus. Yerusalem tidak akan pernah dibangun kembali menjadi pusat kerajaan Israel. Pertanyaan kedua, apakah berdirinya Israel adalah tanda akhir zaman? Ada pendapat pada saat ini melanda dunia Kristen adalah Israel akan dibawa kembali ke tanah Kanaan, dan pendirian negara Israel adalah tanda kemauan Tuhan. Mari kita lihat satu ayat yang sering orang kutip, yaitu Yeremia 16 ayat 15. Katanya, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang kuberikan kepada nenek moyang mereka. Ayat inilah yang dipakai oleh semua Zionis.
pendukung negara Israel. Nah, saudara sekalian, kitab Yeremia adalah nabi, kitab yang ditulis untuk orang-orang di pembuangan 70 tahun. Dan aplikasinya harus dilakukan secara kontekstual. Konteksnya apa? Konteksnya adalah Tuhan akan membawa orang Israel pulang kampung setelah 70 tahun pembuangan dari Babel. Jadi bukan yang zaman sekarang. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 10 ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dengan mengaplikasikan secara kontekstual, maka penafsirannya baru tepat ya. Jadi Tuhan akan membawa segala orang Israel pulang kampung. Itu terjadi tahun 457 Masehi. Itu adalah pembangunan Yerusalem. Jadi bukan Israel yang didirikan 1948. Jadi pendirian negara Israel yang sekarang ada itu adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Manusia senang bikin kebesaran di dunia ini. Ya, militer yang kuat. Tetapi bukan itu rencana Yesus Kristus. Kalau Yesus mau bikin kerajaan di dunia, dari dulu dia sudah bikin. Mari kita tutup dengan mengutip sebuah pengingat Yesus buat kita semua. Dia katakan apa? Yohanes 18 ayat 36. Yesus berkata, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari mana katanya? Dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara sekalian, banyak orang merindukan kerajaan Israel didirikan di bumi. Kerajaan Israel mempunyai militer yang kuat. Kerajaan Israel menjadi besar sekali. Tetapi Yesus merencanakan bahwa Israel harus meliputi seluruh bumi. Dan tugas Israel, seluruh bumi jadi Israel, Tuhan titipkan kepada 12 rasul. Dan hari ini Injil telah sampai kepada kita. Kita juga menjadi penerus dari para rasul untuk menyebarkan Injil kepada lebih banyak orang lagi. Dengan demikian, seluruh dunia akan menjadi orang Israel rohani. Saudara sekalian, itulah pelajaran kita hari ini. Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia. Tuhan mau Israel itu bukan hanya sebesar tanah Palestina, Timur Tengah. Tuhan mau Israel sebesar planet bumi ini. Semoga cita-cita Yesus tercapai dalam generasi kita. Semoga Yesus datang segera.